Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas pendidikan agama Islam yang beranggotakan saya Fadila Eka Alhayu dengan MPM 2154009 dan dengan saya Lina Rahmatika dengan NPM 2154005. Kami akan mempresentasikan materi yang berjudul konsep ketuhanan, konsep manusia, dan bagaimana hubungannya dalam membentuk karakter sebuah bangsa. Materi yang pertama dan kedua akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Lina Rahmatika. Waktu dan tempat kami persiap. Yang pertama yaitu konsep ketuhanan, pengertian tauhid. Para ulama akidah mendefinisikan tauhid sebagai berikut. Tauhid adalah keyakinan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rububiyahnya, mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya, serta menetapkan nama-nama dan sifat-sifat kesempurnaan baginya. Dengan demikian, maka bisa dikatakan bahwa tauhid terbagi menjadi 3 macam, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Kesimpulan ini diambil oleh para ulama setelah mereka meneliti dalil Al-Quran dan hadis yang terkait dengan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk lebih jelasnya akan dijabarkan di bawah ini masing-masing tauhid tersebut. Yang pertama yaitu tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah keyakinan tentang keesaan Allah di dalam perbuatan-perbuatannya, yaitu meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya, pencipta seluruh makhluk. Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah memelihara segala sesuatu. Quran Surat Az-Zumar ayat 62. 2. Pemberi rizki kepada seluruh manusia dan makhluk lainnya. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Quran Surat Hud ayat 6. Yang ketiga, penguasa dan pengatur segala urusan alam, yang meninggikan lagi menghinakan, menghidupkan lagi mematikan, memperjalankan malam dan siang, dan yang maha kuasa atas segala sesuatu. Dengan demikian, tauhid rububiyah mencakup keimanan kepada 3 hal, yaitu 1. Beriman kepada perbuatan-perbuatan Allah secara umum seperti memberi rizki, menghidupkan dan mematikan, dan lain-lain. 2. Beriman kepada qada dan qadar Allah. 3. Beriman kepada keesaan zatnya. Yang kedua yaitu tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam tujuan perbuatan-perbuatan hamba yang dilakukan dalam rangka taqarrub dan ibadah seperti berdoa, bernazar, menyembelih kurban, bertawakal, bertaubat, dan lain-lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Artinya, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 163. Tauhid inilah yang dituntut harus ditunaikan oleh setiap hamba sesuai dengan kehendak Allah sebagai konsekuensi dari pengakuan mereka tentang rububiyah dan kesempurnaan nama dan sifat Allah. Kemurnian tauhid uluhiyah akan didapatkan dengan mewujudkan 2 hal mendasar, yaitu 1. Seluruh ibadah hanya diperuntukkan kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. 2. Dalam pelaksanaan ibadah tersebut harus sesuai dengan perintah dan larangan Allah. Yang ketiga yaitu tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat adalah percaya bahwa Allah adalah zat yang bersifat dengan sifat-sifatnya. Maka asma Allah bukanlah nama yang kosong dari sifat-sifatnya yang terkandung di dalamnya. Kemudian syariat dan akal menetapkan bahwa tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah, baik pada zatnya, sifatnya maupun af'alnya. Sebagaimana firman Allah, tidak ada sesuatu yang menyerupainya, maksudnya sebanding dengannya. Quran Surat Asy-Syura ayat 11. Dan ayat, apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya? Quran Surat Maryam ayat 65.
Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah padahal kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 22. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 4. Seseorang yang meyakini tauhid asma wa sifat masih diharuskan untuk mengimani tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Hubungan antara ketiga jenis tauhid tersebut adalah dalam bentuk korelatif dan komprehensif. Oleh karena itu, tauhid rububiyah merupakan keharusan dari tauhid uluhiyah, sedangkan tauhid rububiyah merupakan muqaddimah dari tauhid uluhiyah. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam tauhid asma wa sifat adalah sebagai berikut. 1. Menetapkan semua nama dan sifat, tidak menafikan dan menolaknya. 2. Tidak melampaui batas dengan menamai atau mensifati Allah di luar yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. 3. Tidak menyerupakan nama dan sifat Allah dengan nama dan sifat makhluknya. 4. Tidak mencari tahu tentang hakikat bentuk sifat-sifat Allah. 5. Beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan asma dan sifatnya. Materi yang kedua yaitu konsep manusia. Pengertian, manusia merupakan makhluk yang sempurna karena ia mempunyai jasad fisik yang indah dan dilengkapi dengan jiwa atau ruh psikis. Kesempurnaan manusia ini dapat dilihat dari fungsi yang menyatu antara jasad dan ruh dalam tubuh manusia. Manusia dikaruniai Allah suatu kualitas keutamaan yang membedakan kualitas dirinya dengan makhluk lain. Dengan keutamaan itu, manusia berhak mendapatkan penghormatan daripada makhluk lain. Sebagai makhluk utama dan ciptaan terbaik Tuhan, serta dengan bekal kemampuan yang dimiliki, manusia diberi tugas sebagai khalifatullah fil ard, yakni menjadi wakil Allah di muka bumi. Agar mampu menyelesaikan tugasnya di muka bumi sebagai khalifah, manusia diberi keistimewaan dan potensi yang telah tergambar dalam kisah perjalanannya menuju tempat tugasnya. Keistimewaannya inilah yang dalam istilah Islam disebut sebagai fitrah. Ajaran Islam memandang manusia sebagai khalifah Allah di bumi yang tugas mengurus, membangun dan mengolah bumi serta memakmurkannya sesuai dengan petunjuk Allah Ta'ala. Firman-Nya di dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat 165 dan Surat Hud ayat 61. Al-Quran memperkenalkan 3 istilah kunci atau key term yang digunakan untuk menunjukkan arti pokok manusia, yaitu al-insan, basyar, dan bani Adam. A. Kata al-insan dalam Al-Quran sebanyak 65 kali dipakai untuk manusia yang tunggal sama seperti ins. B. Kata basyar dipakai untuk menyebut semua makhluk baik laki-laki ataupun perempuan, baik satu ataupun banyak. C. Kata al-nas, kata ini mengacu kepada manusia sebagai makhluk sosial. 2. Fungsi dan peranan manusia dalam Islam. Dalam Al-Quran, manusia berulang kali diangkat derajatnya karena aktualisasi jiwanya secara positif. Al-Quran mengatakan bahwa manusia itu pada prinsipnya condong kepada kebenaran sebagai fitrah dasar manusia. Allah menciptakan manusia dengan potensi kecenderungan, yaitu cenderung kepada kebenaran, cenderung kepada kebaikan, cenderung kepada keindahan, cenderung kepada kemuliaan, dan cenderung kepada kesucian. Firman Allah dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 30, manusia juga diciptakan sebagai makhluk yang memiliki 3 unsur padanya, yaitu unsur perasaan, unsur akal, dan unsur jasmani. Bagaimana hubungannya dalam membentuk karakter sebuah bangsa? Pendidikan karakter telah menjadi polemik di berbagai negara. Pandangan pro dan kontra mewarnai diskursus pendidikan karakter sejak lama. Sejatinya, pendidikan karakter merupakan bagian esensial yang menjadi tugas sekolah, tetapi selama ini kurang perhatian. Pendidikan karakter bukanlah sebuah gagasan yang baru. Sepanjang sejarah di negara-negara di seluruh dunia, pendidikan memiliki 2 tujuan besar, yaitu membantu
anak-anak menjadi pintar dan membantu mereka menjadi baik. Pintar dan baik tidaklah sama sejak zaman Plato. Masyarakat yang bijak telah menjadi pendidikan karakter sebagai tujuan sekolah. Dalam Al-Quran, pendidikan karakter bertujuan untuk mengeluarkan dan membebaskan manusia dari kehidupan yang gelap atau tersesat kepada kehidupan yang terang atau lurus. Quran Surat Al-Ahzab ayat 43. Yang kedua, menunjukkan manusia dari kehidupan yang keliru kepada kehidupan yang benar. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 2. Yang ketiga, mendamaikan manusia yang berusaha menjadi bersaudara, menyelamatkan manusia yang berada di tepi jurang kehancuran, serta menjadi manusia yang selamat dunia akhirat. Quran Surat Ali Imran ayat 3. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.